Teknologi dalam pemasaran. Kami kelompok 2 dari kelas 03 Sake 015, yaitu Alvina Ramadan, Amelia Tiranasita, dan saya sendiri, Demilga Makfiroh Adira, lalu Mutia Khairun Nisa, Prayogi Adiadha, Siti Samrotul Maulia. Perkembangan teknologi. Teknologi digital dan media sosial mengubah banyak hal, termasuk dunia pemasaran dan bisnis. Kemajuan teknologi telah membawa banyak perubahan pada peradaban manusia. Hal ini membawa tren baru di mana hampir semua orang selalu memanfaatkan teknologi seperti berkomunikasi melalui media sosial, berbelanja lewat e-commerce, atau mencari tahu informasi lewat internet. Para pelaku bisnis pun mulai menyadari kekuatan yang muncul di balik perkembangan teknologi ini. Teknologi telah memberikan media yang lebih cepat dan efektif untuk berkomunikasi dengan calon customer. Akhirnya, pemanfaatan digital marketing menjadi fenomena baru, ditandai dengan perusahaan berlomba-lomba membuat dan membangun brand melalui pembuatan media sosial, website, dan lain-lain. Digital marketing adalah teknik marketing yang dilakukan melalui teknologi digital, termasuk internet dan telepon seluler. Contohnya seperti search engines, media sosial, email, dan website untuk membangun koneksi dengan customer. Digital marketing ini membawa banyak manfaatnya. Kami contohkan salah satunya kepada bisnis di real estate. Para pelaku bisnis di real estate memanfaatkan kemudahan yang diberikan internet untuk memberikan customer service sekaligus menekan cost advertising yang ada. Sifat real estate adalah investasi jangka panjang. Customer pasti akan mempertimbangkan banyak hal, mulai dari lokasi, harga, dan faktor lainnya. Hal itu dapat dengan mudah didapatkan di mana hampir semua informasi dapat ditemukan melalui internet yang disediakan oleh developer tersebut. Customer tidak harus lagi repot datang ke marketing gallery lalu mengambil brosur yang dipenuhi dengan gambar serta model properti. Mereka dapat mengakses semua itu melalui internet dan bertanya secara langsung via online, kapanpun dan dimanapun. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi secara umum adalah suatu studi tentang perencanaan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi dengan basis komputer, terutama pada perangkat keras ataupun perangkat lunak. Kemudian, teknologi informasi adalah bidang pengelolaan teknologi dan mencakup berbagai bidang yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa pemrograman, dan data konstruksi. Singkatnya, apa yang membuat data, informasi, atau pengetahuan yang dirasakan dalam format visual apapun melalui setiap mekanisme distribusi multimedia dianggap bagian dari teknologi informasi. Teknologi informasi dirancang untuk memudahkan pengguna untuk mencatat transaksi, menyimpannya dalam bentuk data, mengubahnya menjadi data, dan jika perlu mendistribusikannya. Selanjutnya, hubungan antara teknologi informasi dan pemasaran. Bisnis dan teknologi informasi merupakan dua hal yang berkaitan. Perkembangan teknologi saat ini sudah semakin cepat. Salah satunya yaitu teknologi informasi. Tanpa peran teknologi informasi, mungkin perkembangan tidak akan maju seperti saat ini. Secara fungsi teknologi, informasi memiliki guna untuk menjadi solusi dari permasalahan yang ada, membuat aktivitas menjadi efektif dan efisien, serta meningkatkan kreativitas. Selanjutnya, teknologi informasi sudah banyak digunakan dalam mendukung proses bisnis yang terjadi di perusahaan. Selain itu, hubungan bisnis dan teknologi informasi jika diterapkan akan membuka akses informasi dan penyebaran informasi dengan mudah. Publikasi media saat ini telah menggunakan jaringan internet yang mana akan mudah tersebar dengan cepat dibandingkan dengan menggunakan cara konvensional, seperti menggunakan surat kabar ataupun pemasangan iklan.
Sehingga tentu saja hal tersebut juga berdampak pada pengeluaran biaya yang lebih sedikit jika dibandingkan penyebaran informasi dengan cara konvensional. Pada dunia perbankan, rata-rata saat ini sudah memiliki aplikasi seperti e-banking, e-wallet, dan e-business. Aplikasi yang dikeluarkan tersebut sangat erat dengan teknologi. Tuntutan aktivitas kita sehari-hari membuat para pelaku bisnis melakukan inovasi dalam lingkungan kerja. Perdagangan elektronik atau biasa kita kenal dengan e-commerce merupakan perdagangan yang menggunakan jaringan internet. E-commerce sendiri juga adalah bagian dari e-business, yang mana e-business memiliki cakupan yang lebih luas seperti lowongan pekerjaan, pelayanan, sampai dengan kolaborasi antar mitra bisnis. Selanjutnya ada aplikasi e-banking, e-wallet, dan e-commerce. Contoh aplikasi e-banking seperti BCA Mobile, BRI Mo, Livin by Mandiri, dan BNI Mobile Banking. Sedangkan e-wallet seperti aplikasi Jago, OVO, Dana, dan GoPay. Dan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Selanjutnya, teknologi informasi sudah banyak digunakan dalam mendukung proses bisnis yang terjadi di perusahaan. Selain itu, hubungan bisnis dan teknologi informasi jika diterapkan akan membuka akses informasi dan penyebaran informasi dengan mudah. Memanfaatkan teknologi informasi dapat digunakan untuk melakukan promosi atau kegiatan yang sifatnya publikasi, baik itu berupa berita, iklan, pengetahuan dan informasi lainnya, serta kegiatan sosial. Masalah perkembangan teknologi dalam pemasaran. Pertama, ketergantungan pada perkembangan teknologi. Beberapa alat bantu atau tools saat ini menyediakan lebih banyak fitur untuk melihat gabungan angka-angka. Akan tetapi, terdapat sekitar 71% Chief Marketing Officer atau CMO yang merasa tidak siap untuk menyikapi membludaknya data yang berhubungan dengan bisnis online. Kedua, keamanan dan privacy. Privacy menjadi perhatian utama pengguna online dengan mayoritas 86% dari mereka mengambil langkah aktif untuk melindungi keamanan online mereka. Ketiga, digital marketing dapat mempercepat pertumbuhan bisnis. Dibutuhkan pemasar yang andal dan taktis untuk dapat mengatasinya, serta harus menggunakan berbagai alat pemasaran yang akan membuat bisnis berjalan lebih optimal. Bisnis perlu menggunakan alat pemasaran digital terbaru dan paling efektif untuk memaksimalkan jangkauan ke pelanggan yang dirasa potensial, sehingga berdampak pada penjualan yang sukses. Keempat, infrastruktur internet belum merata di Indonesia. Secara global, Indonesia berada di bagian terbawah dan di posisi keempat di antara negara-negara penghasilan menengah ke bawah lainnya dalam hal inklusivitas internet. Kemudian, pengaruh pengembangan teknologi informasi pada pemasaran. Secara keseluruhan, manusia tidak lepas dari adanya sebuah teknologi, karena teknologi merupakan cara mudah dalam setiap kegiatan manusia. Terutama, teknologi sangat membantu manusia mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka secara instan. Dalam menemukan kebutuhan dan keinginan manusia secara modern, sebuah teknologi juga membutuhkan pemasaran untuk mengatur seluruh aspek merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Jadi, di sini teknologi dan pemasaran sebagai hal yang dapat dikatakan sebagai pola yang saling menguntungkan. Jika tidak ada teknologi, maka pemasaran akan menjadi terbelakang dan tidak akan maju untuk memenuhi tuntutan zaman. Kemudian teknologi yang terkoneksi dengan jaringan internet global memberikan peluang dalam pemasaran produk dan jasa. Dengan jaringan internet, website desain quality yang menarik merupakan suatu alat promosi yang baik dan lebih murah terutama dalam bisnis jasa. Kemudian,
Dengan kemajuan sekarang, para penjual maupun pembeli tidak perlu menunggu lama karena dapat diakses melalui sebuah jaringan internet maupun situs-situs terkait. Dengan adanya e-commerce, konsumen merasa nyaman saat bertransaksi karena tidak perlu antri karena terbantu dengan adanya mobile banking. Perkenalkan, saya Siti Samrotul Maulia akan menjelaskan mengenai dampak yang timbul akibat teknologi di bidang pemasaran. Yang pertama, adanya kesenjangan sosial. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan ketidaksamaan pemerataan peranan teknologi yang sangat besar, karena perkembangan teknologi berkaitan erat dengan stratifikasi sosial. Dalam hal ini, surplus ekonomi dalam kaitannya dengan pemasaran dianggap berkaitan dengan perkembangan teknologi. Jadi, pendapatan ekonomi rendah maupun pendapatan ekonomi tinggi sangat berdampak terhadap kesenjangan sosial. Di samping itu, teknologi mungkin menjadi revolusioner karena peran teknologi dalam masyarakat. Namun, teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat mengubah tatanan suatu masyarakat. Selanjutnya, penggunaan teknologi baru yang menuntut penyesuaian struktur sosial budaya dengan cepat. Akibatnya, masyarakat tersebut akan mengalami suatu kondisi kritis yang dapat berujung pada sebuah kelompok atau kesatuan baru. Teknologi dalam pemasaran mempunyai peranan penting untuk meningkatkan eksistensi sebuah perusahaan atau suatu badan usaha. Pemasaran pada zaman sekarang ini, jika tidak ditunjang dengan adanya perkembangan teknologi yang maju, tidak mungkin dapat dipasarkan secara maksimal. Peranan teknologi dalam pemasaran, yakni menunjang kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan, sehingga pemasaran barang dan jasa dapat berjalan secara maksimal. Seiring dengan perkembangan zaman serta peningkatan sumber daya manusia dalam kehidupan manusia, teknologi banyak membawa perubahan di segala bidang. Selain itu, teknologi juga memiliki banyak peranan penting yang juga memiliki dampak di bidang pemasaran. Adanya hal tersebut tentunya dapat menjadi sebuah analisa bahwa ketika teknologi itu berkembang, pasti ada dampak yang mengiringinya. Teknologi adalah sebuah bukti bahwa kehidupan itu berjalan, meskipun banyak terjadi kontroversi dalam prosesnya. Tetapi, tetap saja teknologi tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Di dalam bidang pemasaran, tentunya teknologi yang maju dapat mengembangkan berbagai hal yang berfungsi bagi kemajuan suatu perusahaan atau badan usaha. Perlu juga sebuah pengawasan teknologi, agar teknologi tidak difungsikan untuk hal yang kurang baik, bahkan disalahgunakan untuk tindakan yang melanggar aturan atau norma yang berlaku. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami mengenai teknologi di dalam bidang pemasaran. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.